Selamat datang di channel Hidayat Setiadi, channel yang berkomitmen untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, baik kita mulai saja. Yang pertama pengertiannya terlebih dahulu. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan yang memiliki nilai terkecil. Ini pengertian dari KPK. Nah, untuk memahami konsep KPK, langsung saja saya contohkan ya. Ini contohnya yang pertama, tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, untuk menentukan KPK dari 4 dan 6, maka kita mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Karena KPK tadi pengertiannya adalah kelipatan yang sama. Maka kita cari kelipatan dari bilangan 4. Ya. Kelipatan bilangan 4 berarti 4, 8 ya. Ini bisa menggunakan perkalian ya. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Diurutkan seperti itu untuk mencari kelipatan. Atau ditambah-tambah 4 terus. Ya, 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, dan seterusnya. Ini untuk menentukan kelipatan bilangan 4. Kemudian selanjutnya kita juga cari kelipatan bilangan 6. Yaitu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, karena pengertian KPK tadi adalah kelipatan yang sama, ya, maka kita cari kelipatan yang sama dari bilangan 4 dan 6. Itu ada ini 12 dan 24. Nah, selanjutnya ini KPK itu adalah kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan yang memiliki nilai terkecil. Jadi nilainya yang terkecil. Jadi kita cari bilangan terkecil antara 12 ini yang sama ya dan 24. Jadi yang terkecil adalah ya 12. Karena yang terkecil 12 maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ini konsep dari KPK. Nah, untuk menentukan KPK yang lebih mudah itu menggunakan pohon faktor. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Namun, untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor ini harus memahami dulu apa itu bilangan prima. Nah, kalian bisa menonton video saya sebelumnya tentang bilangan prima agar kalian bisa mudah memahami lagi tentang bagaimana menentukan KPK. Ini sama saja juga dengan video saya sebelumnya tentang menentukan FPB ya. Itu harus paham bilangan prima. Nah, di sini saya anggap kalian semua sudah paham tentang bilangan prima. Kalau sudah paham tentang bilangan prima untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor, kuncinya adalah ini, yang sama yang pangkatnya besar dikali yang tidak sama. Ingat, yang sama yang pangkatnya besar dikali yang tidak sama. Nah, biar jelas langsung saja ke contoh. Ini contoh yang tadi yang menggunakan kelipatan, kita coba menggunakan pohon faktor ya. Untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor, kita pertama cari faktorisasi dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Pertama kita cari faktorisasi bilangan dari 4 ya, faktorisasi prima ya. Nah, 4 ini kan bukan bilangan prima, maka 4 ini kita harus bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Nah, karena ini 4 genap, maka 4 juga bisa dibagi bilangan prima genap yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, karena ini 2 juga bilangan prima, maka sudah selesai. Maka faktorisasi prima dari bilangan 4 ini ada 2 kali 2, atau 2-nya ada 2 ini berarti 2 pangkat 2. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 4 adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2. Selanjutnya kita cari bilangan faktorisasi prima dari bilangan 6. Ya, 6 ini genap, kita bagi bilangan prima terkecil, yaitu 2. Ya. 6 dibagi 2, 3. Nah, ini kan prima semua. Maka faktorisasi prima dari bilangan 6 adalah ya 2 kali 3. Nah, kuncinya tadi KPK itu adalah yang sama, yang pangkatnya besar, dikali yang tidak sama. Ya, maka kita cari dulu yang sama ini. Faktorisasi prima dari bilangan 4 dan 6, yang sama bilangan berapa? Iya, bilangan 2. Nah, ini ada bilangan yang sama ada 2, ini ada 2. Tapi yang atas ini 2 pangkat 2, yang bawah 2 saja. Maka kita ini sesuai dengan kuncinya, yang pangkatnya besar, maka kita ambil yang
2 pangkat 2. Dikali yang tidak sama, ini kan 3 tidak sama, maka kali 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4, betul. Kali 3, ya 12. Sama ya dengan cara mencari KPK tadi sebelumnya menggunakan kelipatan. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana menentukan KPK menggunakan pohon faktor, saya contohkan lagi, ini tentukan KPK dari 9 dan 12. Pertama, kita cari faktorisasi prima dari bilangan 9 menggunakan pohon faktor ya. Nah, 9 ini kan ganjil, maka 9 tidak bisa dibagi bilangan prima yang genap. Satu-satunya bilangan prima yang genap itu tadi 2. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Coba 9 dibagi 3. Ya, 3. 3 ini bilangan prima berarti sudah selesai, maka faktorisasi prima dari bilangan 9 adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 12. Nah, 12 ini genap ya, maka kita bagi bilangan prima yang genap, yaitu bagi 2. 12 dibagi 2, ya 6. 6 ini bukan prima, maka harus kita bagi lagi sampai hasilnya terakhir adalah bilangan prima. 6 genap kita bagi bilangan prima 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, ini sudah prima semua. Maka faktorisasi bilangan prima ya, faktorisasi prima dari bilangan 12, ini 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kali 3. Ya, yang kita lingkari ini yang prima semua. Nah, kuncinya tadi KPK itu adalah yang sama, yang pangkatnya besar. Kita cari dulu yang sama ini. Ya, ada bilangan 3 ini ya, ini sama. Yang pangkatnya besar berarti kita ambil yang pangkat 2 ini, 3 pangkat 2. Kali yang tidak sama, ini kan 2 pangkat 2 tidak sama ya. Maka KPK dari 9 dan 12 adalah 3 pangkat 2 ini, 3-nya yang sama, ambil yang besar, kali 2 pangkat 2 yang tidak sama. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, sedangkan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Maka 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama saja 3 kali 3 kali 2 kali 2. 3 kali 3, ya 9. 9 kali 2, ya 18. 18 kali 2, 36. Jadi, KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Paham ya? Semakin paham harusnya. Lanjut, kita ke contoh soal yang terakhir ini, agar kalian makin paham lagi. Tentukan KPK dari 8 dan 20. Sama, kita cari faktorisasi prima dari 8. Pertama ya, karena 8 ini bilangan genap, maka kita bisa bagi bilangan prima dengan bilangan prima terkecil ya, 2 ini. 8 bagi 2, 4. Nah, 4 ini kan bukan prima, kita bagi lagi dengan bilangan prima, biar hasilnya nanti prima. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti 8 ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2. Atau karena 2-nya ada 3, kita tulis 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dengan pohon faktor bilangan 20. 20 ini genap, kita bagi bilangan prima yang genap, yaitu 2. 20 dibagi 2, ya 10. 10 dibagi 2 lagi, karena ini bukan prima, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini kan bilangan prima, maka sudah selesai. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau karena 2-nya ada 2, kita tulis 20 pangkat 2 kali 5. Sama kita cari faktorisasi prima yang sama, ini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya besar, karena kuncinya tadi yang sama, yang pangkatnya besar. Dikali yang tidak sama adalah bilangan 5. Maka KPK dari 8 dan 20 adalah 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 ya, bukan 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2. Maka 2 pangkat 3 kali 5, 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, ya betul 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, ya 40. Maka KPK dari 8 dan 20 adalah 40. Ya, harusnya kalian sudah paham, tapi kalau kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Ya, ada 5 soal untuk menentukan KPK dari bilangan 6 dan 8, 10 dan 25, 12 dan 24, 14 dan 21, 18 dan 30. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.